Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Utami Ismayanti. Saya akan eh, menjelaskan di sini ya. Namanya apa? Dis Pengimbasan dis budaya positif. Oke, pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada pembicara yang bernama Bu Rizka. Yang sudah ada ya di paparan Bu Rizka Wulandari dari SDN Tanjung Duren Utara 02. Ya, sebelum kita memulai paparan hari ini, kita akan berdoa dulu. Silakan Pak Haji Imam untuk memimpin doa bersama kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rizka Wulandari SPD dalam judul pengimbasan budaya positif bermanfaat untuk lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina musallatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Imam Judi untuk memimpin doa pada siang hari ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Utara 02 karena Ibu Kepala Sekolahnya sedang berhalangan hadir ya, Bu Rizka. Jadi diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Silakan Pak Didi Suwardi untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu Guru yang terhormat, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini. Sama-sama kita akan bergerak bersama, belajar bersama, dan mudah-mudahan kebaikan ini dicatat sebagai amal baik kita semua di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kan sama-sama kita bisa hadir bersama dalam pertemuan pengimbasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Rizka Wulandari. Tentunya kita berharap dari apa yang dipaparkan ada ilmu yang tertanam dalam diri kita. Amin. Amin. Salawat seiring salam senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya. Insyaallah salawat dan salam ini akan menuntun langkah kita menuju surga Jannatun Naim. Amin. Amin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan sama-sama belajar dari Ibu Rizka Wulandari. Kita bersyukur Ibu Rizka ini pada tanggal 9 November yang lalu menjadi peserta pengimbasan modul pendidikan guru penggerak ya. Hari ini beliau melaksanakan on the job learning gitu ya, Rizka ya. On the job learning salah satunya adalah bagaimana mengimbaskan budaya positif ini kepada rekan-rekan sejawatnya
gurunya. Walaupun dalam on the job learning ini beliau juga sudah melaksanakan di kelasnya ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, kita akan melihat pada pertemuan kali ini bagaimana kita berusaha untuk sama-sama memahami tentang pelaksanaan budaya positif. Mungkin salah satunya itu adalah budaya disiplin. Ya, kita selalu berusaha untuk bagaimana mendisiplinkan anak. Ya, jangan sampai ada kasus-kasus atau temuan-temuan ke depan dalam artian kita berusaha untuk mendisiplinkan anak, membuat kebaikan bagi anak, tapi kita sendiri terjerat hal yang ternyata bertentangan dengan itu. Beberapa kasus yang lalu kita dengar ya, bagaimana untuk mendisiplinkan sholat malah gurunya yang bermasalah. Iya. Ya, ini tentunya perlu pandangan yang berbeda, bagaimana menanamkan disiplin kepada anak. Nah, tentunya kita juga sudah sangat yakin pentingnya disiplin ini, sangat yakin kalau kita semua merasakan ini penting untuk dilakukan. Tapi untuk mencapai kebaikan harus juga dengan cara yang baik, seperti itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari rekan kita bagaimana upaya menanamkan budaya positif. Karena budaya positif ini bukan hanya menjadi tanggung jawab siswa, tapi menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Seluruh yang ada di sekolah bertanggung jawab terhadap penanaman budaya positif ini. Baik guru, orang tua, peserta didik, tenaga kependidikan di sekolah, semua bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, penanaman dan pengembangan budaya positif ini terpenting lagi adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa. Jadi kita tidak ingin siswa itu disiplin, berbudaya positif karena takut kepada kita. Bukan itu yang kita inginkan. Ya, mungkin karena suara kita yang menggelegar sehingga anak-anak baru bisa berbudaya positif. Ini yang kita inginkan. Nah, perlu trik dan trip bagaimana memberdayakan anak-anak sebagai berbudaya positif dengan hal yang positif juga. Nah, di sinilah kita akan mempelajari. Nah, kita akan melihat ada beberapa hal yang ternyata menjadi latar belakang. Yang menjadi latar belakang, tidak semua guru memahami bahwasanya untuk mendisiplinkan anak itu tidak perlu ada hukuman. Ya, alhamdulillah mungkin di sekolah kita sudah tidak kita temukan, ya, tidak ada lagi hukuman untuk anak-anak, tidak ada lagi untuk hukuman peserta didik. Kita tentunya punya metode yang berbeda untuk menerapkan disiplin kepada anak. Kemudian juga kalau kita menyatakan bahwasanya tingkat kedisiplinan kita masih rendah, mungkin tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Nah, di sini masih perlu ada usaha untuk mencapai tingkat disiplin yang baik kepada anak. Dan latar belakang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi antara guru dan siswa untuk sama-sama saling memahami pentingnya disiplin ini. Karena itu hari ini, ya, dengan rekan kita Bu Rizka, kita akan belajar bagaimana memahami konsep-konsep budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita juga akan belajar bagaimana teori motivasi, bagaimana tentang hukuman dan penghargaan, dan juga kita akan belajar tentang restitusi. Kita juga berharap dari pertemuan ini kita dapat pemahaman tentang teori kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Selain itu, kita juga ingin bisa belajar tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dapatkan pemahaman tentang segitiga restitusi. Saya tidak akan bahas ini karena ini udah haknya Bu Rizka untuk membahas. Nanti akan kita lihat bagaimana kita semua selesai acara ini kita bisa pahami hal-hal yang tadi saya sampaikan, sehingga kita dapat membuat kesepakatan yang kita buat bersama dan berkomitmen untuk menerapkan budaya positif
di kelas maupun di sekolah kita. Dan kita juga berharap guru juga peserta didik membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, sehingga dengan demikian meningkatnya disiplin di sekolah kita bisa kita capai. Dan tentunya yang terakhir kita berharap peserta didik kita bisa mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Didi Suwardi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Rizka tentang budaya positif. Untuk Ibu Rizka, dipersilakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya kita berkumpul di sini untuk saling berbagi ilmu. Di sini saya sedang tidak mengajarkan, saya sedang tidak menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi ilmu apa yang telah saya dapatkan di pelatihan sebelumnya. Sebenarnya yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titi yang hari ini berhalangan hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Didi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membuka kegiatan acara hari ini. Dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini. Hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar tentang budaya positif. Budaya positif atau kebiasaan yang mempunyai dampak baik bagi kita. Dan semoga materi kali ini dapat kita terapkan, dapat kita imbaskan kepada murid-murid kita sehingga dapat mencerminkan sikap-sikap positif yang ada pada diri siswa-siswi kita. Ini kayaknya siang-siang ngantuk, habis makan ya. Habis makan. Pantun nih, cakep. Nggak, saya nggak punya pantun. Sebelum saya mulai, saya mau main dulu nih Bapak Ibu. Ya, main ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pilih dah pasangannya. Yang satu itu tangannya digenggam. Satu orang tangannya digenggam, yang sebelahnya bagaimana caranya supaya tangannya rekan sebelahnya itu mau dibuka. Gimana? Terserah mau pakai cara apa aja, mau dirayu, mau dipaksa, mau diituin, kasih duit, terserah. Misalnya boleh Bu Nopi sama Bu Gita atau mau memaksa membuka tangannya Bu Umi boleh? Boleh, silakan. Ayo, ada yang mau coba? Bu Tami mau coba buka tangannya Bu Ayu? Nggak bisa. Coba Bu Ayu dikepel tangannya Bu Tami sudah buka. Kasih duit. Ya Allah. Coba. Nggak mau. Coba lagi. Yang lain ada nggak? Apa ngepel? Nggak mau. Kasih duit kayak mau ya. Duit. Ya. Nah. Mau nggak? Nggak mau juga. Nggak mata duitan. Kebuka juga nggak? Nggak. Kalau kasih duit Pak Imam kebuka kayaknya. Coba Pak Imam dikasih duit mau nggak? Aturan Bu Pipin dikasih kunci mobil kasih gini. Kunci mobilnya hilang. Kunci mobilnya hilang. Bu Pipin harus saya dipancing, jangan saya. Boleh. Langsung terbuka ya, langsung terbuka. Kebuka nggak Bu Ayu? Nggak bisa ya? Susah ya? Udah coba belum? Udah dicoba belum? Belum. Kira-kira kenapa?
Kenapa nggak bisa dibuka, Bu Tami? Kenapa nggak mau ngebuka? Gak mau aja suka-suka saya. Suka-suka saya. Kenapa nggak bisa ngebuka? Susah orangnya. Susah orangnya. Nah, berarti sebuah tangan itu tergantung dia mau buka atau enggaknya, tergantung orangnya apa orang lain. Tergantung dirinya sendiri atau dengan orang lain. Tergantung diri sendiri. Sama dengan kebiasaan, sama dengan kebudayaan, sama dengan aturan, sama dengan keyakinan. Itu kalau manusianya tidak mau membuka pola pikirnya, tidak mau membuka hatinya, oh ini baik, oh ini tidak baik, dia tidak akan ada perubahan. Makanya di sini budaya positif itu dimulai dari diri sendiri. Ya, ada beberapa pernyataan. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak orang dewasa itu memiliki hak memaksa? Gue orang dewasa nih, saya orang tua nih, kamu anak-anak harus ngikut. Setuju nggak nih? Ada setujunya, ada enggaknya? Ada yang harus dipaksakan, ada yang tidak dipaksakan. Ya, betul. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Apa bisa? Sepenuhnya, kalau ada 32-nya bisa dikendalikan. Tidak. Walaupun misal ada yang bisa, tapi hanya beberapa saat. Ya, hanya beberapa saat ya Bu ya. Ribut lagi. Apalagi kelas 1 ya Bu Umi ya. Ribut lagi. Habibi. Hitungan detik. Kadang kita kalau bahasanya ludah kita aja belum kering dia udah berisik lagi gitu. Yang ketiga, mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Setuju atau tidak? Kamu nih salah mulu. Kamu sih nakal terus. Kira-kira dia akan menjadi karakternya? Iya, sampai nangis. Itu menguatkan atau justru membuat down? Malah membuat label, tidak setuju. Sama. Yang ketiga, peraturan harus dipatuhi, apabila dilanggar, konsekuensinya adalah hukuman. Setuju nggak kalau setiap konsekuensi itu dalam bentuk hukuman? Tidak semua konsekuensi itu dalam bentuk hukuman. Dan yang terakhir nih, hadiah itu penting untuk memotivasi. Setuju? Tidak selalu? Tidak selalu. Pemahamannya dia nanti ada di pembahasan selanjutnya. Dan tidak semua orang dewasa mempunyai hak untuk memaksakan orang lain. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser itu mengatakan bahwa teori kontrol, takut kepleset ya. Teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi mau dia perilakunya baik, mau dia perilakunya buruk, sebenarnya orang yang melakukannya itu punya tujuan. Kenapa dia nakal? Pasti dia punya tujuannya. Hanya saja orang di sekelilingnya nih yang tidak paham. Maunya apa sih? Maunya itu anak nakal tuh kenapa? Anak itu suka ngusilin temennya tuh kenapa? Atau anak itu berbuat baik kenapa? Itu semua ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi kepalan tangan. Terserah saya mau dibuka mau enggak, terserah saya, tangan-tangan saya. Ya, berarti yang mengontrol diri kita sendiri, yang mengontrol sikap kita itu diri sendiri. Orang lain itu tidak punya hak, bahkan tidak bisa untuk mengontrol diri kita. Suka-suka kita. Nah, perubahan paradigma tadi, yang tadi stimulus respon yang pertama, bahwa orang dewasa itu bisa memaksa, kemudian yang lain sebagainya, itu beralih menjadi teori kontrol atau teori pilihan.
berdasarkan Dr. William tadi. Kalau stimulus responnya, jika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ganti pola pandangnya, kita ganti pola pikirnya menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti bukan tentang diri kita, tapi tentang lingkungan yang ada di sekelilingnya. Bukan dia untuk memahami kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu harus dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Dia mau buruk, mau baik, pasti punya alasan. Dia mau jadi anak nakal, kenapa? Pasti ada alasannya. Ada faktor yang menyebabkan kenapa anak itu menjadi berperilaku buruk. Nah, di sini nanti akan ada tugas kita lagi untuk memahami apa masalahnya. Apa yang menjadi anak itu bersikap tidak baik atau bersikap buruk terhadap teman-temannya. Yang ketiga, jika orang lain bisa mengontrol saya, itu berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi jangan mau hidup kita itu diatur sama orang lain. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kita harus punya pandangan, kita tidak bisa dikontrol orang lain. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya kita. Yang mengatur pola pikir sikap kita ya kita. Orang lain itu tidak punya hak, tidak bisa untuk mengontrol diri kita. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya, misalnya kalau kita mengalami kegagalan, ya, jangan kita bikin orang tuh merasa udah salah, udah gagal, terus nggak bisa bangkit lagi. Kita berikan pilihan-pilihan sama orang itu. Pilihan kepada diri kita, oh kita gagal, tapi kita bisa melakukan yang lain. Oh yang ini kita gagal, kita bisa melakukan hal yang lain. Mungkin kita bukan skillnya kita tidak di bagian ini, tapi ada di bagian yang lain. Jadi memberikan motivasi kepada diri kita sendiri. Kemudian jika masih berpikir tentang model ada yang menang, ada yang kalah, itu harus dirubah. Bahwa semua orang itu punya hak menang, tapi dengan porsinya masing-masing. Tidak ada kata saya menang, kamu kalah, gue yang kalah, lu yang menang. Itu tidak. Kita bisa menanamkan kepada anak-anak bahwa kita itu sama. Menang-menang semua, tapi dengan porsinya masing-masing. Disiplin, ya. Di sini kita mulai masuk bahas tentang disiplin. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu dibuat atau dikerjakan agar kita mempunyai tujuan yang mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Biasanya nilai-nilai kebajikan ini sifatnya tentang suku, bangsa, agama, latar belakang, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tapi yang memiliki sifat dan nilai yang baik dalam kehidupan. Jadi disiplin itu membawa kita agar bisa mewujudkan nilai-nilai atau tujuan yang mulia di kehidupan kita. Cuma prosesnya itu tidak semudah kata-kata. Ini kayaknya ngantuk ini ya. Aduh. Tepuk tangan dulu apa? Aduh, Bu Ayu ngantuk, Bu Ayu. Mau kopi Bu Ayu. Mau kopi Pak Imam. Aman Pak Imam.
aman. Mau lanjut nggak nih? Lanjut, Bos. Lanjut, boleh. Kok begitu ya? Punyaan. Kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosen. Ya, motivasi itu ada dua, ya. Masih ada yang pusing? Ya ampun. Nyari sesuatu ya. Motivasi ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Tadi kita sudah dikit membahas ya sama Bumi ya, tentang motivasi eksternal. Kebiasaan, pembiasaan yang diberikan atau yang dicontohkan guru kepada muridnya secara terus-menerus. Itu bisa menimbulkan motivasi internal. Kayak kalau anak SD itu biasanya buang sampah. Itu harus dimotivasi dari luar dulu nih. Apaan tuh? Masih merah. Motivasi dari luar. Nah, motivasi eksternal itu biasanya ada dua. Yang pertama, seseorang melakukan suatu atau mengikuti aturan karena dia tidak mau kena hukuman. Nanti kalau nggak buang sampah sesuai tempatnya nanti diomelin bu guru. Nanti kalau datang terlambat nanti diomelin, nanti dihukum. Nah, itu dia termotivasi dari faktor eksternal, tapi karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Tapi kalau yang sisi positif, itu dia ingin mendapatkan pujian. Dia melakukan kebaikan, melakukan mematuhi aturan itu karena ingin dipuji, karena nanti dapat reward, karena nanti dianggap murid paling hebat. Kok lobet ya? Ucasannya mana? Nah, ya karena dua faktor ini, tapi boleh nggak? Boleh. Karena kalau tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi, tidak akan tumbuh motivasi internalnya. Kebiasaan, pembiasaan, kemudian berubah menjadi budaya, itu terjadi karena lingkungan, karena faktor eksternal yang memberikan dampaknya. Kita punya macam-macam jenis murid nih. Ada yang tinggalnya DPR, ya kan, daerah pinggir rel. Itu lingkungannya seperti apa? Ketika dia di sekolah, Bapak Ibu mungkin tahu sifatnya seperti apa, cara bicaranya, kemudian menghormati orang tuanya, ya. Atau ada yang anak dari keluarga tidak baik-baik saja, broken home misalnya. Itu berdampak. Nah, jadi motivasi eksternal itu adalah langkah awal untuk bisa merubah seseorang menjadi merubah motivasi internalnya tumbuh. Ya, Bumun ya? Setuju, Bumun? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya, seseorang itu bisa dikatakan merdeka bukan karena dia udah tidak dijajah oleh orang lain. Bukan karena dia sudah tidak diperintah oleh orang lain lagi, dia bebas merdeka, bukan. Tapi dia bisa mengontrol dirinya. Dia bisa memerintah dirinya sendiri. Saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana? Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Seseorang dikatakan merdeka. Seperti yang sekarang kita belajar dengan metode
merdeka belajar. Guru, murid diberikan kebebasan untuk belajar, tapi dengan rule yang telah diberikan. Untuk mencapai kemerdekaan dalam hidup manusia, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Apanya? Ya, jadi kelamaan ini. Mau apa dulu nih? Ayo. Mau ngopi dulu, ngopi. Mau nyari kunci. Oh gitu. Lanjut, kayak biar nggak pada ngantuk, nggak apa-apa bu. Bu yang mau makan makan, yang mau ngopi ngopi. Ada ram sam-sam, oh saya nggak punya lagunya. Boleh Pak, boleh. Bapak nggak ngopi dulu? Oh pindah doang. Spesialis. Kebutuhan manusia ada 5. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kesehatan tubuh dan kesehatan mental. 5 kebutuhannya ada 1 bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ya. Bertahap fisiologis. Contohnya tentang kesehatan. Manusia butuh sehat nggak? Butuh. Terus tentang tempat tinggal. Butuh nggak Bapak Ibu? Butuh. Ya kan? Makanya tadi ada yang minjem kan? Kan dibagusin kan rumahnya? Ya dong. Berarti untuk memenuhi kebutuhan. Nah iya boleh. Kemudian, kok siapa tahu emang nggak diundang? Diselak. Kebutuhan. Lanjutkan nih. Gak apa-apa lah potong-potong gitu lah ya. Yang ketiga kebutuhan makanan. Ini berarti kayak sandang, pangan, papan. Ya, kebutuhan. Primer. Sekunder. Priuk. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini kayaknya saya banget ya. Ini saya kurangnya di sini nih kayaknya. Kebutuhan Wis. Betul. Versinya lain ya, Pak. Itulah manusia itu gak pernah ada Puasnya, hai manusia. Kebutuhan kasih sayang ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang maupun lingkungannya. Biasanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu dari segi interaksi sosial. Di lingkungannya dia diterima atau enggak, dia dikucilkan atau enggak. Ya kan kayak Ayuy kan Yuy ya. Dikucilkan ya Yuy. Berarti lingkungannya bagus enggak Yuy? Enggak. Jadi harus kita bina lingkungannya apa Ayunya ini? Lingkungannya tuh. Gede ya padahal ya. Makanya kan gede kita kucilkan. Enggak kucil-kucil. Yang kedua,
Memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kita itu punya keinginan atau punya kebutuhan untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain dan menerima kasih sayang dari orang lain. Tapi saya dari dulu memberi saja. Curhat lagi saya kan? Aduh. Yang ketiga, ya, diterima menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita tidak merasa asing, dianggap sebagai keluarga. Ya seenggaknya kalau keluarga di rumah berantakan, di tempat kerja nggak berantakan. Iya. Yang di rumah keluarganya lempar piring, yang di sini kan harmonis gitu kan. Ya Bumi ya? Iya ya kan? Iyain aja dah. Maksa pokoknya saya mah ya. Enggak, saya jelasin dulu. Karena enggak saya masukin. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu tentang pengakuan. Kok di sini kebebas? Oh, di sono dulu. Kebalik. Kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan seseorang. Ya, jangan lama-lama. Kebutuhan boleh. Kebutuhan kesehatan. Kalau tidak ke kamar mandi nanti jadi penyakit. Boleh. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi, dan diakui atas keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Bisa didengarkan, kemudian memiliki harga diri, keinginan dianggap, keinginan untuk dianggap berharga. Jadi orang di lingkungan kita itu juga pengen diakui, pengen dihargai, nggak cuma diem-diem aja di situ. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Perbedaan itu maksudnya dia merasa lebih, gue punya talenta, gue punya kemampuan dari yang lain. Ingin menunjukkan kepada orang lain. Kemudian bisa diakui, dihormati, dan keinginan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Dari apa yang dia punya, dia ingin bahwa dirinya itu adalah dirinya dapat mempengaruhi orang lain untuk menjadi, mungkin bisa menjadi seperti dirinya atau lebih baik dari dirinya. Yang keempat ada kebebasan. Tadi saya bacanya. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Otonomi berarti keinginan dia, kebebasan dia, ya sesuai dengan kebutuhan dia. Dia pokoknya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan menginginkan pilihan. Jadi anak-anak yang pengen atau memiliki rasa kebebasan yang tinggi, dia tuh punya keinginan yang lebih. Dia punya pilihan-pilihan yang kadang kita aja kamu belum di situ. Tapi karena dia rasa kebebasannya merasa kurang, kebutuhan kebebasannya merasa kurang, jadi dia melakukan aktivitas yang berlebihan. Kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sedang mencoba hal baru dan menarik untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Padahal manusia juga mempunyai hak kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan.
mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ya, jika kebutuhan kesenangannya terpenuhi, ketika kita memberikan tugas yang sesuai dengan kesenangannya dia akan berkonsentrasi lebih tinggi. Dia akan berkonsentrasi lebih fokus. Misalkan anak-anak kalau belajar matematika itu ngantuk. Tapi kalau dibilang, yaudah istirahat, olahraga, seger lagi, fokus lagi, dia lebih intens lagi ngerjain olahraga. Ntar sampai olahraga, ya bu, main doang. Jadi 5 kebutuhan ini, kalau tercapai kelima-limanya, itu manusia akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Untuk itu, nih kita bisa melakukan perubahan kecil di kelas dengan membuat atau menyusun keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu perubahan tingkat dari peraturan naik menjadi keyakinan. Kita kasih gambaran ke anak-anak, kira-kira kelas itu mau kalian itu seperti apa? Apa mau yang berisik, atau mau yang semrawut, atau mau duduknya di meja, apa duduknya di lantai. Kita kasih gambaran. Menurut kalian, tetap kita memberikan motivasi eksternal yang tadi, memberikan pandangan-pandangan positif tentang kelas yang baik harusnya seperti ini. Tapi kembalikan kepada mereka, setuju tidak? Kira-kira kalau belajar kayak gini tuh baik nggak ya? Kita nyaman nggak kalau belajar? Seperti itu. Kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita diskusi ke anak. Jadi kalau dulu zaman saya sekolah, udah ada tuh peraturan kelas, gurunya yang bikin. Pokoknya harus begini, begini, begini. Kamu piketnya, kita nggak bisa minta piket hari Senin, minta piket hari Selasa, nggak bisa. Piket yang nentuin sudah wali kelasnya. Tapi di era sekarang kalau digituin, kagak bisa. Anak protes, nggak mau bu, saya mau piket sama si itu. Saya, iya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak. Ayo coba kita bikin aturan. Maunya seperti apa di kelas, biar mereka nyaman, biar mereka mau melaksanakan dengan keyakinan, bukan karena keterpaksaan. Yang ketiga, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kayak tadi pagi atau kemarin ya, yang anak sekarang mah udah nggak boleh pakai kata jangan, nggak boleh pakai kata nggak boleh. Tadi pagi ya, kita diskusi, ya kan? Nah itu, kita rubah kalimat yang di kelas, dilarang berisik. Kira-kira diganti apa Bapak Ibu? Masih ada kata tidak. Jangan ada kata tidak, ya. Jangan ada kata dilarang. Jangan terlambat. Kata jangan, datang tepat waktu. Atau dilarang berisik. Jadinya berbicara dengan suara pelan misalnya. Berbicara seperlunya. Jangan bilang dilarang berisik. Anak kalau ada kata dilarang bukannya dijauhin. Makin dikerjain. Iya. Terus. Iya. Terus. Diskusi. Iya. Terusin. Malah berhenti. Kalau disuruh malah berhenti. Makanya suka berpikirnya terbalik. Terus. Intonasinya ya. Intonasinya. Nah, beda. Terus. Dia akan terus. Berarti terus. Berpengaruh berarti ya. Penyampaian.
Itu disuruh jangan berjualan di sini, jualan. Iya kan? Makanya itu dilakuin. Terbalik gitu. Puter balik. Masuk berborder sama berarti orang dewasa ya. Lanjut. Nanti kita ke kantor polisi untuk merubah semua aturan itu ya. Jangan buang bekas teh di situ. Ada lagi ya? Iya. Teh. Iya. Nah, Yang buang siapa? Jangan buang teh. berarti harus jadi rubah positif nih. Yuyuy baik hati deh Yuyuy. Yang selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kita pahamkan kepada anak-anak dia itu di kelas berperan sebagai apa. Biasanya di kelas punya struktur organisasi. Ada yang ketua, ada yang wakil, ya kan? Oh udah, ya. Jadi biar mereka paham peran kita di kelas itu apa sih? Tanggung jawab mereka di kelas itu sebagai apa? Lanjutnya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena keyakinan itu bisa berubah. Jangan dipakai terus-menerus. Ada yang, Bu, kayaknya sekarang kita nggak perlu lagi deh ada kalimat berbicara dengan suara pelan. Yang tadi dilarang berisik diganti karena sudah jadi budaya, udah nggak perlu lagi ada keyakinan nggak boleh berisik. Dia udah tahu kalau gurunya masuk, sudah mulai belajar, udah nggak ada lagi tuh ngobrol-ngobrol. Itu perlu dirubah, makanya perlu meninjau ulang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak permanen 1 tahun atau nanti ke adik kelasnya begitu lagi, enggak. Kita bisa merubah. Dari perilaku anaknya, ada perubahan nggak dari keyakinan yang sudah dibuat? Kalau misal tidak ada perubahan, enggak. Tapi biar tidak memberatkan, kita jangan terlalu buat banyak dari keyakinan kelas itu. Yang ya, ganti. Misalnya kalau kok anak-anak masih berisik ya, berarti ada keyakinan yang belum tertanam dalam diri anak-anak di kelas itu. Kita rubah bahasanya, biar mereka paham menjadi seperti apa. Yang terakhir, menyarikan peraturan-peraturan, menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Mengganti, ya. Jadi peraturan ini kita usahakan merubah, kita rubah. Iya. Oh, maksudnya peraturan yang sudah ada di kelas, kita ubah menjadi keyakinan, menjadi pembiasaan. Menyarikan. Iya, saya dapatnya begini. Mensari. Sari, dari kata dasar sari. Sari, menyari. Iya benar ya? Inti dari peraturan itu, kenapa sih tidak boleh berisik? Gitu, biar menjadi sebuah keyakinan. Kenapa sih harus duduknya rapi? Kenapa kalau gurunya menerangkan dia harus diam? Kita harus merubah peraturan yang pakai seragam rapi, masuk disiplin, menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini kita masih berada di tahap peraturan kelas. Yuk kita sama-sama nih teman-teman, Bapak Ibu, ya, yang mau dijadi teman saya aja sih. Merubah sebuah peraturan kelas, kita ubah sedikit demi sedikit menjadi keyakinan kelas. Walaupun memang prosesnya tidak semudah yang saya ucapkan, ya kan? Karena ada anak yang cepat menerima, ada anak yang tidak dapat menerima apa yang kita sampaikan. Yang tadi awal genggaman tangan itu terserah dia. Kemudian kalau sudah jadi keyakinan kelas, kemudian tumbuh menjadi lingkungan positif, kemudian menjadi membudaya, menjadi kebiasaan yang tanpa disuruh, tanpa mau ada hukuman kek,
nggak ada hukuman kek, mau ada riwet atau tidak ada riwet, dia akan tetap melakukan perbuatan itu. Kalau itu bersifat positif. Dan di sini guru di kelas atau 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang satu ada tipe guru yang sebagai penghukum. Pokoknya anaknya salah aja. Salah dihukum. Bercanda, berantem. Berdiri kamu di depan, angkat kaki-kakinya, dihukum. Banyak. Terus pembuat rasa bersalah. Ini yang kalau yang ini yang halus tapi sebenarnya menuduh anaknya kamu tuh salah. Kamu tahu nggak yang kamu lakuin itu salah? Kamu tahu nggak yang kamu ucapkan itu bisa temanmu bisa nangis? Kamu tahu nggak kalau kamu seperti itu kamu mau nggak? Itu tuh membuat dia itu merasa bersalah sama dirinya sendiri. Yang ketiga ada tipe guru yang sebagai teman. Yuk main-main. Kita ya jadi temennya dia. Kadang bisa berbahasa yang dia biasanya kayak gimana. Cuma tetap karena kita sebagai guru, kita tetap mengarahkan. Oh ini bahasanya tidak baik, ini tidak baik. Kadang anak lebih bisa menerima yang seperti ini. Yang kedua, selanjutnya ada yang sebagai pemantau. Pemantau itu kayak detektif. Saya tahu kamu kemarin kan ke sini. Kamu nggak masuk pergi ke sini kan? Iya. Padahal nanya temennya. Itu anak merasa dicecer kalau dia melakukan kesalahan. Yang terakhir itu manajer. Manajer itu guru yang bisa memberikan kamu tuh harusnya seperti ini. Kamu tahu yang kamu lakukan salah? Iya. Jadi kalau salah harusnya seperti apa? Ibu tahu kok kamu itu sebenarnya anak baik. Jadi kita mengarahkan anak untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak membenarkan perbuatan salahnya itu benar, tapi kita mendorong atau mengarahkan dia untuk, oh saya habis berbuat salah, berarti saya itu harus seperti apa? Harus melakukan perubahan apa? Kalau dia nakal sama temennya, kira-kira kamu harusnya seperti apa? Hanya memancing, memanajer pola pikirnya anak. Kira-kira Bapak Ibu lagi ada di mana? Kalau saya sih masih di sini. Masih harus ada di salah satu posisi atau bisa 2 posisi, bisa 3 posisi. Tapi kalau sudah ada di level ini, itu guru itu berarti dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri dan orang lain, gitu. Dia tergantung dengan Keadaan. Harus jadi penghukum. Iya. Karena kan memang manusia itu kan berubah-ubah, ya kan? Berarti jadi tapi iya betul. Tergantung keadaan kita, tergantung situasi masalah yang dihadapi ya Bapak Ibu ya. Positifnya atau negatifnya, apanya nih? Ada, semua punya sisi positif dan negatifnya. Bisa. Makanya kan kita tinggal kalau yang penghukum mungkin cenderung lebih banyak tidak baiknya karena selalu menyalahkan anak atas kesalahannya, terus kadang anak tuh jadi ya dikit-dikit dihukum. Kita kan dalam Islam sendiri posisi menghukum itu penting untuk dilakukan, tapi bukan untuk terus-terusan hal-hal yang berdampak negatif pada fisik ataupun psikologis. Nah, sekedar mengingatkan sampai kita tahu sama-sama hadis Rasulullah tentang bagaimana mengajarkan anak sholat. Kalau sudah sampai usianya 9 tahun, kalau dia nggak mau sholat silakan dipukul. Pukul bukan pukulan yang membuta, menyakiti fisik maupun psikologis anak, tapi pukulan yang mengingatkan dia untuk sholat, gitu. Betul. Gitu. Artinya sampai mana sih batasan kita sebagai penghukum ini? Jangan sampai kita ingin menegakkan disiplin, malah kita yang terkait tersangka menjadi takut hukum. takut dijadikan malah
nggak mau jadi guru penghukum Ya. gitu, nggak mau jadi, iya, nanti bermasalah. Kayak banyak kasus kita guru-guru yang mau mendisiplinkan malah kita yang dianggap tersangkanya, kita yang tidak baik, guru tidak mendidik dan lain Ya. sebagainya. Karena bukan apa-apa, untuk beberapa tipe anak, kalau kita tidak tegas sama mereka, itu nggak akan pernah didengar. Ya, Gitu. makanya yang ini kan ini tidak dikatakan sebagai level. Tidak ya? Ya, ini tidak dikatakan sebagai level. Oh, penghukum itu paling bawah. Terus pembuat rasa bersalah itu nomor 2 dan sebagainya. Terus manajer itu paling atas, enggak. Ini hanya posisi guru. Biasanya kita ada di mana? Apakah sebagai guru yang membuat rasa bersalah kepada anak atau sebagai pemantau? Kita lebih sering ada di mana? Bukan label. Saya Membuat rasa bersalah itu penting agar anak-anak itu tahu yang namanya sadar. taubat, tahu kesalahan, gitu kan? Karena sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang mau taubat. Betul. Itu. Karena kalau tidak tahu dirinya bersalah, dia tidak mau ada perubahan dalam dirinya. Gitu. Perubahan diri. Sekarang di manajer pun dia akan memunculkan sikap ini. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Berarti kan memunculkan sikap ini, membuat si anak itu, oh iya saya salah. Terus dia akan muncul ini ke sini, memantau. Kemarin saya lihat kamu sedang seperti ini, kamu berbicara seperti ini. Berarti kan si guru juga kalau di sini itu berarti mengkolaborasikan keempat ini. Ya, kalau ke profesi pekerjaan guru lebih banyak jadinya ke sana. Jadi dokter iya, jadi polisi iya, seniman iya, ya kan? Detektif iya, ya ketika anak jatuh kenapa bisa jatuh, ya kan? Nah, dari situ kita bisa melakukan yang namanya pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi pendekatan restitusi itu ada tahapannya. Ketika anak berbuat salah, ketika anak memiliki kesalahan, kita atur, kita maksudnya kita bimbing dia untuk kembali ke kelompoknya. Maksudnya kembali, kalau dia udah salah tuh harusnya bagaimana? Harus memperbaikinya seperti apa? Ada tiga cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Strateginya, teori kontrolnya, kalau menstabilkan identitas, kita tanya nih. Atau kita bilang kayak gini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, kalau anak itu salah, jangan langsung dijudge. Kamu sih salah. Enggak, tapi kita tanya dulu kenapa kamu seperti itu. Apakah kamu berbuat seperti itu, kenapa? Nanti muncul yang kedua, memvalidasi perilakunya atau alasannya. Kenapa sih kamu nakal? Kenapa kamu nyubit si A misalnya? Kenapa kamu sampai berbuat seperti ini? Kalau dia sudah bisa menjawab yang ini, kita kembalikan nih sama keyakinan yang kita buat tadi di awal. Di kelas, keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan dia itu melanggar nggak sama keyakinan yang sudah dibuat. Jadi si anak kita ajak untuk mengontrol diri kalau perbuatan yang telah dia lakukan itu misalnya salah. Kenapa dia berbuat seperti itu dan harus seperti apa setelahnya. Biar muncul rasa tadi motivasi internal ya. Internal ya.
Nih 3 sisi restitusi. Ketemu nggak? Oh belum. Ya udah tuh kalau ketemu kasih tahu ya. Ya. Sorakin bareng-bareng. Yang tadi 3 sisi restitusi. Yang pertama kan validasi. Yang pertama itu menanyakan keyakinan. Ini dulu nih, menstabilkan identitas. Iya, yang tadi. Yang tadi ini disimpel biar lebih gampang ngafalinya jadi 3 sisi restitusi. Posisinya berurutan begitu memang bisa simple. Jadi begitu Biasanya selalunya di sini dulu. Kita tanya dulu nih, kamu berbuat salah apa? Padahal kita udah tahu nih si anak berbuat salah. Misalnya bolos. Tapi kita panggilkan. Sebelum kita kamu bolos ya kemarin, nggak gitu. Kita tanya, kamu tahu nggak kenapa dia panggil ke sini? Jadi dia tanya dulu, dia tahu dulu kalau dia itu telah berbuat salah. Habis itu kita tanya nih, kita validasi lagi. Beneran, nggak boleh langsung menyalahkan. Langsung. Kamu boleh ya? Nah, kemarin ngajak-ngajak si ini kan nggak boleh. Ternyata nggak boleh gitu. Dari dulu emang nggak boleh. Cuma mau rasa, udah karena emosi kadang kita kan ya, kitanya udah emosi, udah 3 hari nih nggak masuk nih anak nih kan gitu, emosi. Karena tidak menerapkan ini restitusi. Restitusi. Nih, sisi yang pertama menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Ini salah beberapa pertanyaan yang bisa kita ucapkan sama anaknya. Berbuat salah itu nggak apa-apa kok. Jadi nggak ngejas. Tapi nanti kita tanya, kira-kira perbuatan kamu itu dampaknya baik nggak sama temannya? Tidak ada manusia yang sempurna. Iya, betul. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi menstabilkan dirinya. Ya, dirinya itu biar tidak, oh gue disalahin nih, oh gue bakal diomelin nih. Kita bikin dia untuk tidak merasakan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ada lagi yang, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh Bapak Ibu. Jadi ada kalimat-kalimat lain. Ini digunakan posisinya Saat anak punya masalah. Misalnya ada anak nih yang bermasalah, kita panggil. Nah, kita ngobrolnya dengan cara 3 itu tadi. Saya kira gini loh, kalau ini kan posisinya kalau posisi anak masih emosinya tidak stabil. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Nanti ada potongan. Iya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi tidak serta-merta menjas kesalahannya. Ya kan Pak? Lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Kembaliin lagi tuh sama keyakinan yang sudah dibuat. Kalau kejadiannya di rumah berarti di rumah. Kalau di kelas kita di kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemarin kita udah bikin kesepakatan harus seperti apa gitu. Jadi datang ke beberapa pesantren, apalagi pesantren itu masih hubungan dengan gontor, pasti ada tulisan di depannya. Apa yang kamu cari di sini? Ke pesantren Gontor. Ya. Artinya ini menanyakan keyakinan. Iya. Ini sudah ditetapkan untuk pesantren. Betul. Yuk, kamu tuh niatnya apa? Kalau kurang niat mungkin balik-balik. Balik-balik.
kita lurusin lagi. Anak-anak kalau udah buat salah, kita lurusin lagi. Kalau anak mulai menyimpang, kita balikin lagi dengan keyakinan yang kita buat di awal tadi di kelas. Gitu. Jadi bikin keyakinan yang bisa anak benar-benar ya bisa ngelakuin. Jadi dia yakin dengan sepenuh hatinya melakukan perilaku yang tidak membuat beban dalam dirinya sendiri. Slide terakhir, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Ya. Terima kasih untuk waktunya yang mau mendengarkan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, bisa diterapkan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada pemaparan yang belum bisa jelas sejelas-jelasnya karena saya juga masih belajar karena biar kita sama-sama belajar. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah lebih tahu nanti kita bisa sharing-sharing lagi setelah paparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.